warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, hidayahnya, kekuatannya, kesehatannya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Bersama para santri-santri yang dimana dikatakan oleh Nabi Muhammad orang yang mencari ilmu. Dia berjalan bukan di atas bumi, kata Nabi Muhammad SAW, tapi dia berjalan di atas sayap para malaikat. Ketika berdiri dan kita berkumpul dengan para santri, orang-orang para pencari ilmu yang dimuliakan bahkan oleh para malaikat, dan juga kita berkumpul dengan orang-orang para kiai, para habaib, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap yang hadir di majelis ini dijadikan orang-orang yang saleh, salehah, dijadikan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah berikan kita kesempatan untuk mencari ilmu. Nabi Muhammad ini pernah bersabda, Nabi itu tidak mewariskan harta benda. Para nabi semuanya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi Muhammad, tidak mewariskan apa? Harta benda. Yang diwariskan Nabi Muhammad apa? Yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Apa? Ilmu. Sehingga seseorang yang mendapat atau mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu yang banyak, maka dia dikatakan pewaris para nabi. Orang-orang yang mendapatkan ilmu banyak, buka kitab, belajar, murajaah, dia menghafal Al-Quran, membaca daripada tafsir-tafsirnya, dia mengumpulkan daripada ilmu, sama saja kata Nabi Muhammad SAW, dia memperbanyak daripada warisan atau dapat bagian yang besar dari warisan Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, kalau kita lihat bahwasannya seseorang ini kalau mau mencari ilmu, sudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ini balasan yang besar. Tapi kalau kita mau mencari ilmu, tentunya harus dengan tata cara yang benar. Karena ilmu, kata para ulama, ilmunya adalah nur, kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik berkata, al-ilmu nur. Ilmunya adalah apa? Cahaya. Semakin banyak kita dapat ilmu, sama saja semakin banyak kita dapat cahaya. Artinya orang yang dapat ilmu banyak, itu hadiah semakin terang, akhlaknya semakin baik, jalannya semakin lurus, budi pekertinya semakin indah. Ini berarti dia dapat ilmu. Tapi beda sama orang yang hanya mendapatkan ilmu itu cuma mulutnya saja, atau cuma hafalannya saja, atau cuma daripada dia pintar ini dan pintar itu, tapi tidak dapat inti cahaya ilmu tersebut. Maka hanya pintar ngomong, tapi manfaatnya tidak ada. Justru fatwa-fatwanya ini membuat umat tambah keruh. Makanya Nabi Muhammad sampai mengatakan orang-orang seperti ini lebih bahaya dari Dajjal, kata Nabi Muhammad. Siapa? Mereka yang cari ilmu hanya dapat daripada riwayat-riwayat ilmu saja, tapi tidak dapat cahayanya. Ini bahaya sekali. Makanya Nabi Muhammad ini senantiasa mengatakan kepada para sahabatnya, mewasiatkan tentang adab-adab dan cara mencari ilmu. Sehingga yang kita dapatkan di sini, yang kita dapatkan daripada guru-guru kita, Kiai Imam Syafi'i, warisan dan beliau dapat warisan daripada guru-gurunya bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang sampai kita dapat ini cahayanya juga sampai. Jadi kita dapat dari beliau dapat dari gurunya, terus sampai ke Nabi Muhammad. Ini jalurnya terus nyambung sampai ke kita. Cahaya Nabi Muhammad juga akan terpancar ke kita. Itu kalau adab dan cara mencari ilmunya benar. Tapi kalau kita cari
tidak pakai adab-adabnya, tidak tahu daripada tuntunan-tuntunannya, maka yang kita dapat cuman kala fatwa ini ataupun pendapat ini dan itu, yang akhirnya bukan hanya menerangi cahaya kita, justru semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana caranya Ustaz mencari ilmu? Gini, tak kasih cara yang paling mudah. Mencari ilmu, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dia mencari ilmu. Dan yang paling termasuk yang paling unggul di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah keponakan Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau ini adalah orang yang semangat untuk mencari ilmu. Sehingga kalau kita baca daripada sirah kehidupan beliau, itu orang akan bersemangat lagi mencari ilmu dan akan tahu bagaimana sih adab-adabnya. Karena gerak-gerik beliau itu semuanya dengan ilmu. Haus selalu akan ilmu. Dan ilmunya juga bermanfaat sampai ketika beliau ini sudah tua mendapatkan julukan terjemahul Quran, yang artinya penerjemah Al-Quran. Seluruh ilmu yang ada di Al-Quran bisa beliau tafsir. Beliau mengetahui asbabun nuzul, beliau mengetahui daripada penyebab diturunkan dan hikmah-hikmah dalam Al-Quran tersebut beliau tahu. Kenapa? Karena beliau mencari ilmunya dengan tata cara yang benar. Hidupnya dipakai untuk mencari ilmu. Maka ayo kita ini yang mondok di sini, kita punya waktu ini cuma sebentar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun selesai. Sudah selesai, akan tetapi 10 tahun atau beberapa tahun yang kita di sini belajar itu akan menghukumi nanti ketika kita sudah pulang keluar dari pondok ini. Kalau 4 tahun atau 5 tahun, 10 tahun yang ada di pondok ini kita maksimalkan dengan adab-adab mencari ilmu, dengan tata cara yang benar sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka manfaatnya akan kita rasakan walaupun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun setelah kita keluar dari pondok ini, kita masih bisa merasakan manisnya ilmu yang kita dapatkan di pondok ini. Tapi dengan catatan apa? Dengan tata caranya, dengan adab-adab. Bagaimana adab-adabnya? Kita lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu yang sangat besar dan manfaat tersebut. Apa sih resepnya? Ternyata ada 3 resep daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau ini dikisahkan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Beliau berbicara kepada temannya, mengatakan, wahai sahabatku, gimana kalau kita ini jalan kepada para sahabat yang lain? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal dan kita masih belum banyak ilmunya. Ayo kita jalan cari para ulama, cari ustadz-ustadz daripada para sahabat, kita ambil daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kata orang ini yang diajak oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk mencari ilmu bareng, orang ini mengatakan, buat apa kita sibuk-sibuk cari ilmu? Orang masih banyak kiai, masih banyak ulama, masih banyak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok kita capek-capek mencari ilmu? Diajak sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa? Akhirnya beliau sendiri mendatangi rumah-rumahnya para sahabat, karena zaman dulu belum ada pondok. Kita sekarang enak, di pondok ini kita tinggal duduk, ya ustadz yang datang ke sini. Ya, kita tidak perlu capek-capek ngetok pintunya guru atau cari waktu yang pas apa enggak. Kita sudah enak sekarang, tidak kayak para sahabat dulu yang mana mengetuk pintunya daripada orang-orang yang alim, kemudian menunggu lama dan yang lainnya. Cari berpergian, bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang menempuh perjalanan 1 bulan penuh hanya untuk mendapatkan 1 hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang nikmat disediakan sama Kiai Syafi'i, tempatnya luar biasa, dingin sejuk, kemudian kamar-kamarnya istimewa VIP. Tentunya kita harus lebih semangat daripada mereka, daripada orang-orang terdahulu, karena kita sudah diberikan fasilitas sudah sangat luar biasa, dan ini akan menjadi pertanggungjawaban kita. Allah sudah ngasih nikmat ini, apa imbalan kita tentang atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Apakah kita bersyukur
kemudian mencari ilmu dengan serius, apakah malah justru kita santai-santai yang waliyadzubillah nanti takutnya dicabut nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tidak bisa cari ilmu lagi. Nah, kemudian kita kembali dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Resep yang pertama kata Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah mujahadah. Apa? Mujahadah. Alias bermujahadah, berani capek, berani kesel untuk mencari apa? Ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang agung, yang mulia. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang mulia ini, kita harus berani berkorban. Kita harus berani menghabiskan waktu kita, berani harus menghabiskan uang kita, berani harus menghabiskan sesuatu yang kita miliki, bahkan umur kita sekalipun untuk sesuatu yang mulia tersebut. Mujahadah, semangat. Semangat bagaimana? Kita lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini daripada semangatnya beliau mencari ilmu, beliau pernah datang kepada salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau mengetuk daripada pintu rumah Sayyidina Zaid bin Thabit ketika itu ba'dal fajar, ataupun setelah orang-orang sholat subuh ketika waktu duha. Ngetuk itu Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada pintunya sahabat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Thabit. Ketika diketuk pintu, yang buka ternyata istrinya. Ketika dibukai istrinya dikatakan, siapa kau? Aku adalah Abdullah bin Abbas, keponakan Nabi Muhammad SAW. Mau apa ke sini? Mau ketemu sama Abdullah Sayyidina Zaid bin Thabit, mau cari ilmu, mau belajar. Kata istrinya apa? Tuh, baru saja Zaid bin Thabit ini istirahat. Baru saja apa? Istirahat. Mending kau pulang, nanti ba'da zuhur datang lagi. Ya sudah, ditutup pintu oleh istrinya Sayyidina Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas apakah pulang? Tidak pulang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, nunggu di depan rumah, panas-panas. Bahkan ada angin ketika itu di kota Madinah yang ketika itu banyak daripada pasir-pasir. Angin sampai hampir menutupi daripada rambutnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak pindah. Dari bukunya, bolpennya dipegang, nunggu gurunya keluar. Sampai azan zuhur. Baru gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit ini mau keluar, mau sholat jamaah di masjid. Ngelihat tuh ada orang sudah ketutup debu rambutnya, kotor. Tanya, siapa kau? Ketika dibersihkan, lihat ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kau di sini? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya aku di sini nunggu kau keluar. Aku mau tanya hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mau tanya hukum tentang perkara ini. Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, wahai Abdullah bin Abbas, kau ini adalah keponakan Nabi. Kau ini adalah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kalau kau mau butuh aku langsung masuk saja ke rumah. Tidak pantas kau nunggu seperti ini. Harusnya aku yang memuliakanmu. Kok malah kau nunggu aku? Katanya siapa? Zaid bin Thabit. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Tidak, wahai Zaid bin Thabit, wahai guruku, aku diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa untuk semangat dalam mencari ilmu dan untuk memuliakan guruku dengan cara seperti ini. Alias gitu, semangat. Tidak terus gurunya tidak ada, hilang. Gurunya tidak datang malah senang. Ya, kadang santri kalau ada jam kosong malah senang. Tidak, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditunggu. Gurunya keluar, bahkan tidak mau mengetuk pintu lagi, takut mengganggu daripada guru. Ini yang pertama, mujahadah, semangat. Jangan malas, apalagi kalau kita sudah baca Al-Quran bisa untuk menghafal. Kemudian baca 1 kali 2 kali tidak hafal, terus tutup kitabnya, kita main-main saja. Karena ilmu ini butuh apa? Butuh pengorbanan, butuh mujahadah yang semangat yang besar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bermujahadah di hadapan kami untuk menggapai sesuatu tersebut, maka kami akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu tersebut. Ini yang pertama kata saya. Yang
yaitu berkhidmat. Kalau seorang santri ketika mau belajar atau ketika mondok atau ketika mau mencari ilmu, mau mendapatkan ilmu daripada suatu guru tersebut, kata para ulama, jalan yang paling cepat untuk membukakan santri tersebut menjadi orang-orang yang futuh hal arifin adalah dengan cara apa? Khidmat. Bagaimana? Khidmat ini apa? Khidmat ini membantu. Membantu siapa? Membantu gurunya terutama. Khidmat kepada guru. Kata para ulama mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang santri yang berkhidmat di pondok kemudian dia masa depannya menjadi suram. Tidak pernah aku lihat. Bahkan ini menjadi jaminan para ulama, seseorang yang berkhidmat, man khadam gadam, kata para ulama, siapa yang berkhidmat selama di pondok, maka dia akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para santri-santri yang lain. Khidmat dengan apa? Yang kita bisa. Khidmat dengan guru kita, membantu guru kita, bahkan sampai membenarkan sandal. Guru kita sudah masuk, kita kerapikan sandal. Guru kita butuh bolpen, kita kedepankan bolpennya. Guru kita bawa buku, kita yang bawakan bukunya. Guru kita butuh air, kita yang menyediakan airnya. Ataupun juga berkhidmat kepada sama sesahabat kita, teman-teman kita. Karena sekarang kita di pondok ini, teman-teman kita ini, kanan kiri kita, itu semuanya kelak di masa yang akan datang akan menjadi apa? Jadi kiai, jadi ustaz, jadi orang-orang alim. Kanan kiri kita sekarang yang mungkin kita anggap rendah, kita anggap remeh, orang-orang, jangan kita anggap remeh. Karena Allah tidak akan menggiring seseorang untuk mencari ilmu kecuali Allah akan memuliakan orang tersebut. Jadi kita khidmat sama teman kita bantu teman kita yang susah ngafalkan, kita bantu teman kita yang susah memahami. Itu sama saja kita khidmat sama kiai. Nah, teman kita ini besarnya nanti jadi apa? Jadi ustaz, jadi pendakwah juga, jadi orang yang alim juga. Mungkin kalau masa depan kita bakal susah ketemu sama kiainya, mungkin akan sibuk dan yang lain. Mumpung ini masih muda, semua kita berkhidmat sama mereka. Jadi pandangan husnudzon kita harus kita luaskan. Ini yang kedua. Dan kalau kita lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas bagaimana khidmatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini selama belajar dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini melihat Nabi Muhammad ini kalau bangun untuk qiyamul lail jam berapa itu ditandai. Sehingga hari keduanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bangun sebelum Nabi Muhammad bangun. Untuk apa bangun sebelum Nabi Muhammad? Untuk mempersiapkan air wudhunya Nabi. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu lagi ngambil dari sumur, tidak perlu lagi jalan ke sungai, cukup sudah disediakan di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad satu ember air untuk wudhunya siapa? Nabi Muhammad. Ini khidmatnya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, kemudian mau berwudhu, lihat sudah disiapkan nih air buat wudhu. Tanya Rasulullah, siapa yang menyiapkan air ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aku ya Rasulullah. Ketika khidmat dengan gurunya, dipegang dadanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, berikanlah ilmu anak ini, atau jadikanlah orang yang faqih di dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini, kata Rasulullah, orang yang paham tentang takwil atau tafsir daripada Al-Qur'an. Wahdihi ila sawa'is sabil, dan berilah hidayah anak ini agar bisa jalan di jalan yang lurus, kata Nabi Muhammad SAW. Dapat doanya guru gara-gara khidmat. Jangan kita anggap khidmat ini remeh. Walaupun cuma ngerapikan sandal ini mungkin di mata kita remeh, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala ini besar. Yang suka khidmat sama gurunya adalah orang yang paling banyak dapat doa guru. Pasti doa gurunya akan mendoakan, dan yang didoakan guru, doa seorang guru ini mustajab. Apalagi kepada santri yang taat kepada guru. Khidmat sama guru kita atau sama teman sesama kita di kamar, ya, atau di kelas apa semua kita khidmat. Ini yang kedua.
Dan yang ketiga yang terakhir adalah adab. Apa? Adab. Seorang yang mencari ilmu ini butuh dengan apa? Adab. Kalau kita mau cari ilmu, ini penting sekali kita tekankan yang namanya adab. Adab kepada siapa? Yang pertama jelas adab kepada guru kita. Bagaimana adab kepada guru? Ya jangan kita sampai memutus daripada kata-kata guru kita. Guru kita masih ngomong, kita putus kata-kata itu bukan adab. Ataupun kalau kita lihat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana adabnya dia sama Nabi Muhammad SAW, sama gurunya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini tidak pernah terlihat sekalipun beliau berjalan di depannya Nabi Muhammad. Tidak pernah. Tidak berani jalan di depannya guru. Kalau Nabi Muhammad jalan, tunggu dulu, duduk dulu. Kalau Nabi Muhammad sudah jalan, baru jalan di belakang. Tidak pernah jalan di depan guru. Ini daripada termasuk adab. Kemudian mengedepankan di dalam majelisnya. Kemudian tidak memotong daripada kata-katanya. Bahkan kalau mau tanya sekalipun itu cari waktu yang pas. Tidak sampai mengganggu guru, tidak sampai memutus daripada kata-katanya dan yang lainnya. Adab ini penting sekali. Begitu juga adab kepada kitab yang kita bawa. Kita belajar pasti bawa kitab. Nah ini penting. Adab bagaimana? Cara megangnya. Penting. Taruhnya di dada, tidak ditaruh di ketiak. Ini kitab yang mulia, tapi taruhnya di mana? Malah di ketiak. Adab ditaruhnya di depan, tidak ditaruh di belakang. Adab jangan tidak meluruskan kaki kalau ketika belajar atau menghafal Al-Quran. Adabnya bagaimana? Menghadap ke kiblat ketika belajar. Adabnya bagaimana? Tidak belajar kecuali bawa wudu, pakai wudu. Tidak dalam hadas. Ini adab yang mungkin kita remehkan, tapi ini pengaruhnya besar sekali dalam kemanfaatan ilmu kita. Bahkan dikisahkan oleh para ulama, ada 2 orang santri ketika itu belajar mondok. Yang satu lebih cerdas daripada yang lain. Jadi ada si A, ada si B. Dua-duanya sama-sama semangat. Sama-sama daripada mujahadah. Naik kelas kedua, ketiga, keempat, kelima sampai lulus. Ketika lulus, ya ternyata yang si B ini lebih manfaat ilmunya daripada si A. Yang si B ini orang-orang banyak yang belajar sama dia dan dia semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin bisa sampai punya pondok dan yang lainnya sih. Tapi yang A ini tidak manfaat ilmu atau manfaatnya lebih rendah, kurang daripada si B. Kemudian si A berpikir, apa sih yang kurang dari aku? Padahal aku belajarnya di guru yang sama. Aku belajarnya ya sekelas. Kitab-kitab yang dia pelajari, ya aku juga pelajari. Zikir-zikir yang dia baca, ya aku juga baca. Tapi kenapa kok dia lebih manfaat daripada aku? Kemudian pada malam hari si A ini tertidur, kemudian mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada seseorang yang menjelaskan kepada si A tersebut, kenapa kok si B ini lebih manfaat ilmu. Kata orang yang menjelaskan tersebut, iya memang kamu ini satu pondok, kamu juga satu kelas, kamu juga sama-sama beristihad, sama-sama mujahadah. Tapi bedanya kamu sama dia cuma satu. Apa? Si B ini kalau belajar, kalau murojaah ini selalu menjaga adabnya, selalu menjaga wudhu ketika memegang kitab, dan selalu menghadap kepada kiblat ketika belajar. Sedangkan kamu tidak pernah mengurusi adab-adab belajar. Cuman beda itu saja sebenarnya. Tapi karena besarnya masalah adab ini di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengangkat orang yang menjaga adab tersebut dengan apa? Dengan manfaat yang besar setelah pulang dari pondok, dan menunda manfaat orang-orang yang tidak menjaga adab tersebut sampai dia sadar. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, 3 perkara ini sangat penting. Yang pertama mujahadah, kita sudah bahas, semangat. Jangan ada putus asa. Orang kita cuma sebentar di sini. Kita tidak selamanya di pondok. Bakal ada nanti waktu kita keluar, dan kita keluar nanti kita akan bakal menyesal kalau kita tidak semangat ketika di pondok. Kalau kita tidak fokus ketika di pondok. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, khidmat sama guru kita, khidmat sama teman kita. Karena kita tidak bakal mendapatkan pahala atau manfaat khidmat kecuali hanya di pondok ini.
Tidak bisa orang yang sudah pulang kemudian mengkhidmat sama guru. Sulit. Mumpung kita ada kesempatan setiap hari kita ketemu sama guru kita, setiap hari kita bisa memandang wajah guru kita, ayo jadikan kita khidmat. Entah itu dengan apapun yang kita bisa, atau sama teman-teman kita khidmat. Dan yang ketiga adalah adab. Pasang adab dimanapun kita berada, dengan guru kita, dengan orang yang lebih tua, dengan kitab-kitab ataupun dengan tempat belajar kita pasang adab ini. Bahkan dikatakan ada salah satu santri daripada santrinya Imam Malik mengatakan bahwasanya aku ini belajar sama Imam Malik 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun aku belajar sama Imam Malik. 18 tahun aku belajar tentang adab, dan 2 tahun aku belajar tentang apa? Ilmu. Yang dipakai untuk belajar ilmu cuma berapa? 2 tahun. Tapi untuk belajar adab berapa? 18 tahun. Setelah Imam Malik meninggal dunia, dia mengatakan, demi Allah aku menyesal. Kenapa kok tidak 20 tahun semuanya aku pakai buat belajar adab? Kenapa kok seperti itu? Karena dia merasa setelah keluar dari pondok tersebut, setelah gurunya meninggal dunia, dia merasa bahwasanya sedikit ilmu dengan banyaknya adab itu lebih bermanfaat daripada orang yang banyaknya ilmu tapi tanpa apa? Di sini kita sudah diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bagaimana beliau mencari ilmunya dengan 3 perkara tadi, sampai beliau menjadi tarjuman di Quran, sampai beliau menjadi para ulama yang mana sekitar daripada orang-orang di sekitar para tabi'in semuanya belajar dengan beliau tentang tafsir ayat Al-Quran, tauhid, apapun yang daripada ilmu-ilmu tersebut semuanya menjurus kepada beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW karena 3 perkara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah, yang insya Allah bisa menambah lagi semangat kita untuk mencari ilmu, yang insya Allah bisa memberikan semangat lagi kita untuk menggali lebih dalam warisan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang belajar di Ma'had An-Najm dan di Ma'had Darun Najah, setiap santri yang belajar di sini Allah berikan futuhal arifin. Ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang belajar di sini maupun yang khidmat di sini, Allah berikan kepadanya ilmu-ilmu yang luas. Allah menjadikan mereka pewaris Nabi Muhammad SAW, dijadikan menara daripada kunci hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kunci rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan daripada pondok ini sampai nanti hari kiamat. Dan insya Allah setiap yang belajar di sini, setiap yang khidmat di sini, setiap yang menyumbang daripada hartanya di sini, Allah berikan kemudahan daripada kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan juga setiap ustadz-ustadz yang ikut mengajar daripada pondok ini, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan, Allah mudahkan semua urusannya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan semua daripada yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina, dan khususnya kepada kiai kita, guru kita, Kiai Muhammad Syafi'i, semoga Allah memanjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu beliau terus bermanfaat sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada orang-orang, menjauhkan beliau daripada orang-orang yang hasud, daripada orang-orang yang iri dengki, daripada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan beliau terus bermanfaat dalam keadaan terus bermanfaat ilmunya, terus bermanfaat akhlaknya, terus bermanfaat hartanya, terus bermanfaat keluarganya, dan memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan beliau insyaallah dijadikan keturunan yang saleh-salehah, keluar daripada keturunan beliau daripada kiai, daripada orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan setiap yang belajar dengan beliau insyaallah dijadikan orang-orang yang saleh-salehah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan memanjangkan umur beliau terus sehingga bisa mendidik kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada buku-buku tentang usul salat baik pada kalian itu arifin.
يجعل هذا المعهد معهد مبارك واجعل منارة للخير ومنارة للنور ومنارة واجعل هذا المعهد مفتاحا لكل الخير ومفتاحا لباب رحمة الله ومفتاحا لباب المغفرة الله ويجعل من دخل ومن درس ومن طلب ومن أنفق في هذا المعهد يتبشر بالرحمة والمغفرة وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى ويربطنا بسلاسل الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا لا ينحل واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف عافية على هذه النية وعلى كل صالح ولا منافع وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah kita telah mendengarkan mauidhah, semoga yang betul-betul memberikan sebabnya kesadaran kita untuk kita dalam thalabul ilmi, dalam bermujahadah di thalabil ilmi di pondok pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.